beberapa dekade kebijakan industri yang luas telah memberi China monopoli hampir total atas gallium. Mineral penting yang digunakan untuk menghasilkan mikrochip berkinerja tinggi yang menggerakkan beberapa teknologi militer paling canggih. Pada tanggal 3 Juli tahun 2023, mineral yang sebelumnya tidak dikenal yang disebut gallium menjadi sorotan ketika Kementerian Perdagangan China mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan baru pada ekspor logam. Langkah ini mulai berlaku pada 1 Agustus tahun 2023 dan telah mengguncang rantai pasokan global. Dominasi ini sebagian besar merupakan hasil dari posisi China sebagai pemimpin global dalam produksi aluminium, proses di mana sebagian besar gallium diekstraksi. Selama beberapa dekade terakhir, subsidi pemerintah yang besar telah memicu peningkatan pesat industri logam domestik Tiongkok yang telah memaksa sebagian besar produsen global gulung tikar dan meninggalkan Tiongkok sebagai satu-satunya produsen gallium yang tersisa di dunia. Meskipun relatif tidak diketahui oleh kebanyakan orang, gallium memainkan peran penting dan unik dalam rantai pasokan elektronik modern, terutama dalam industri pertahanan. Sifat kimia dan fisik gallium membuatnya cocok untuk digunakan dalam aplikasi berperforma tinggi seperti peralatan militer canggih. Gallium dapat dikombinasikan dengan bahan lain untuk menghasilkan kelas chip khusus yang dikenal sebagai semikonduktor celah pita lebar. Chip ini dapat menangani suhu, voltage, dan frekuensi yang lebih tinggi daripada chip silikon konvensional, menjadikannya lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Pengembangan senyawa yang lebih lanjut yang disebut gallium nitride memungkinkan terobosan teknologi baru. Pada tahun 2018, China Electronics Technology Group Corporation telah mengembangkan teknologi radar canggih yang kinerjanya sebanding dengan yang digunakan oleh pesawat tempur F-22 dan F-35 Amerika Serikat. Dan pada tahun 2021, CETC kembali merilis keluarga sistem radar yang didukung gallium nitride generasi berikutnya yang disebut Lingdong. Sistem radar ini diklaim dapat dengan mudah mendeteksi pesawat siluman dan rudal jelajah canggih Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2023, akademisi China menerbitkan makalah yang menguraikan rencana sistem radar angkatan laut canggih yang menggunakan teknologi gallium nitride. Kabarnya, sistem baru ini akan meningkatkan kemampuan China untuk mendeteksi target yang jauh dari China, seperti Australia atau Guam. Ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa Amerika Serikat berupaya keras menahan perkembangan semikonduktor China, walaupun semua upayanya sia-sia. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana China akan mendominasi industri dan teknologi semikonduktor generasi berikutnya, meninggalkan Amerika Serikat dan Eropa tertinggal jauh di belakang. Chip berbasis gallium juga semakin vital bagi sektor komersial. Nilai gallium nitride dalam menggerakkan teknologi frekuensi radio telah menjadikannya penting untuk perangkat keras stasiun pangkalan 5G yang membutuhkan penerima frekuensi tinggi yang efisien. Densitas dan efisiensi gallium nitride juga mendorong pengadopsiannya dalam perangkat daya yang membantu memasok listrik dengan cepat ke perangkat seperti smartphone, laptop, kendaraan listrik, dan pusat data. Raksasa industri elektronik konsumen seperti Apple mulai menggunakan gallium nitride ke dalam pengisi daya generasi mendatang. Ini menandakan pergeseran yang lebih luas dalam industri ini. Secara tidak langsung, ini mengungkapkan kedatangan CEO Apple ke China belum lama ini di tengah meningkatnya perang chip dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pentingnya gallium diperkirakan akan tumbuh karena kemajuan berkelanjutan dalam pembuatan chip yang mendorong batas hukum Moore. Pakar industri melihat senyawa gallium sebagai cara potensial untuk bergerak melampaui chip berbasis silikon. Tren ini diperkirakan akan mendorong pertumbuhan tahunan sebesar 25% di pasar global untuk chip gallium nitride hingga tahun 2030. Sedangkan penerapannya untuk pertahanan diperkirakan mencapai kira-kira setengah dari peningkatan ini. Menggarisbawahi nilai strategis gallium bagi Amerika Serikat dan upaya modernisasi militer sekutu, seorang eksekutif puncak di Raytheon mengatakan bahwa gallium nitride merupakan dasar dari hampir semua teknologi pertahanan mutakhir yang diproduksi. Guncangan pasokan gallium yang tiba-tiba telah menimbulkan konsekuensi bagi produsen pertahanan dan keamanan ekonomi yang lebih luas.
Analisis tahun 2022 oleh para ahli dan survei geologi Amerika Serikat menemukan bahwa gangguan pasokan galium sebesar 30% dapat menyebabkan penurunan produksi ekonomi Amerika Serikat sebesar 602 miliar dolar Amerika Serikat atau 2,1% dari produk domestik bruto. Dampak berjenjang pada produksi industri dapat menyebabkan kemunduran besar pada pembuatan sistem pertahanan utama Amerika Serikat. Interupsi terhadap operasi komersial Amerika Serikat dapat mempersulit kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan industri pertahanan yang terus meningkat akan sistem berbasis galium. Kontrol ekspor galium oleh pemerintah China telah memperjelas bahwa Washington dan sekutunya perlu melihat lebih dari sekedar mineral pembuat baterai ke sumber daya strategis penting lainnya. Galium berbeda dari beberapa mineral utama lainnya, seperti litium, nikel, dan kobalt, karena galium tidak diperoleh langsung dari bumi. Sebaliknya, galium sebagian besar merupakan produk sampingan dari pemrosesan boksit biji utama aluminium. Oleh karena itu, produksi galium terkait erat dengan dinamika pasar aluminium global. Kemunculan China sebagai kekuatan industri telah mendorong pertumbuhan yang eksplosif dalam industri aluminiumnya. Dukungan subsidi pemerintah China yang ekstensif membuat peningkatan produksi aluminium 10 kali lipat dari 4,2 menjadi 40,2 juta ton antara tahun 2000 dan tahun 2022. Dan hari ini, China memasok sekitar 59% aluminium dunia. China memiliki cadangan boksit yang melimpah di dalam perbatasannya, tetapi karena biaya lingkungan yang tinggi dan margin keuntungan yang rendah, China secara bertahap beralih ke impor biji seperti dari Guinea, Australia, dan Indonesia. Posisi terdepan China dalam aluminium telah memungkinkannya membangun pangsa dominan produksi galium global. Selain itu, pemerintah China telah menerapkan kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi, termasuk persyaratan bagi produsen aluminium domestik untuk menciptakan kapasitas mengekstrak galium. Hasilnya sangat jelas, dari tahun 2005 hingga tahun 2015, produksi galium dengan kemurnian rendah di China meledak dari 22 metrik ton menjadi 444 metrik ton. Kenaikan pesat China dalam industri menciptakan kelebihan pasokan di pasar global, memicu fluktuasi harga galium yang parah di sebagian besar tahun 2010-an. Dan akibatnya, pemasok terkemuka di Inggris Raya, Jerman, Hongaria, dan Kazakhstan menderita dan terpaksa menutup produksinya. Salah satu fasilitas produksi galium sulingan di Amerika Serikat akhirnya ditutup pada tahun 2020 dan menjadikan China sebagai satu-satunya pemasok di dunia. Sementara memegang kendali atas produksi galium mentah, memberi China pengaruh atas para pesaingnya. Para pemimpin China juga sangat memahami bahwa keuntungan jangka panjang dimenangkan di ujung tombak inovasi. Dan untuk mencapai hal ini, Beijing secara aktif mendukung perusahaan China dalam menyalip Amerika Serikat dan sekutunya untuk menjadi pemimpin global dalam produksi semikonduktor berbasis galium. Rencana 5 tahun ke-14 dari Cetak Biru Ekonomi Nasional teratas Tiongkok mengidentifikasi semikonduktor celah pita lebar, yaitu galium nitrit dan senyawa lain yang disebut silikon karbida sebagai area fokus utama. Selanjutnya, Kementerian Sains dan Teknologi China meluncurkan proyek khusus untuk mendorong pengembangan semikonduktor generasi ketiga. Dibandingkan dengan chip berbasis silikon yang telah ada selama lebih dari setengah abad, semikonduktor galium nitrit masih matang, dengan potensi pasar baru yang bermunculan. Terobosan dalam fase awal pengembangan semikonduktor galium nitrit di China berpotensi mengunci keunggulan penggerak awal, dengan cara yang serupa seperti keberhasilannya dalam memimpin produksi baterai canggih untuk kendaraan listrik. Seorang peneliti terkemuka di State K Laboratory juga menegaskan saat industri semikonduktor bergeser dari silikon ke galium, China sudah mengambil posisi terdepan. Sebenarnya, China mulai mengarahkan pandangannya pada semikonduktor berbasis galium pada tahun 2008. Upaya ini telah membuahkan hasil bagi modernisasi militer China dan mencontohkan strategi fusi militer sipil Beijing, sebuah dorongan besar untuk menyatukan tujuan keamanan dan pembangunan negara. Momentum yang berkembang dalam aplikasi komersial galium nitrit termasuk 5G juga telah membantu mendorong perusahaan China menjadi pemimpin global dalam chip berbasis galium. Sementara, perusahaan Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang mencoba mempertahankan keunggulan teknologi, beberapa perusahaan China mulai menutup celah tersebut. Aktivitas pematenan China terkait semikonduktor galium nitrit juga telah meningkat pesat, mencerminkan dorongan yang semakin kuat untuk mengembangkan teknologi tersebut.
Antara tahun 2019 dan tahun 2020, organisasi China, termasuk raksasa telekomunikasi China Huawei, menyumbang lebih dari 40% dari semua pemohon paten, melampaui Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. China telah memastikan dirinya memenangkan perlombaan semikonduktor dalam mengembangkan teknologi generasi mendatang, yang sangat penting untuk kekuatan militer dan daya saing ekonomi, dan menempatkan Amerika Serikat dan Eropa jauh di belakang. Selain itu, China juga terus mendominasi pasokan mentah gallium dan mencapai keunggulan dalam produksi chip berbasis gallium. Pembatasan ekspor China baru-baru ini pada gallium menunjukkan tingkat kepercayaan yang meningkat bahwa Beijing dapat menimbulkan rasa sakit pada orang lain sambil membatasi pukulan balik pada perusahaan-perusahaan China. Jadi bagaimana menurut Anda? Bukankah China telah memastikan posisinya sebagai adidaya dalam tatanan global baru? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.